Halo, jumpa lagi dengan series berikutnya di karya tulis ilmiah. Silakan like dan subscribe. Yang ini durasinya mungkin agak panjang, tidak sama dengan yang pertama. Silakan diikuti dengan seksama dan jangan lupa ada 3 series tentang karya ilmiah. Nanti Anda ikuti bertahap mulai dari pembahasan pertama, substansi isi hingga penulisan daftar pustaka. Berseri ini silakan Anda ikuti. Terima kasih. Lanjut. Setelah abstrak, kita akan ke pendahuluan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa pendahuluan isinya adalah latar belakang berbagai macam data yang menyebutkan masalah. Kenapa masalah itu Anda pilih, jadi harus muncul data-data. Cerita dulu tentang objek, misalkan. Objek fokus, fokus tulisannya mengenai apa, objeknya di mana, cerita, kemudian ada data yang menunjang masalah yang Anda pilih. Masalahnya mungkin teman-teman biasanya kalau di kuliah konvensional itu S1 masalahnya mungkin cukup dengan apa dan mengapa. Kedua masalah. Kemudian S2 apa, mengapa, bagaimana gitu. Dan S3 apa, mengapa, bagaimana dan solusinya apa. Seperti itu. Itu mungkin masalah permasalahan yang akan disebutkan sebagai rumusan masalah. Jadi setelah ada fenomena, ada fokus yang dibahas, itu ada objek yang dibahas, ada datanya, muncul rumusan masalah yang Anda pilih. Nah, rumusan ini bisa 1, 2, 3, 4, lebih boleh, tapi jangan banyak. Karena kalau banyak berarti deskripsi hasil Anda itu akan lebih banyak. Jadi kalau untuk batasan halamannya juga diperhatikan. Kalau cukup 15 ya mungkin 1 atau 2 rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah tadi misalnya apa, mengapa, bagaimana, ada 3 ya. Tujuannya juga harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penulisan juga 3. Karena tujuan itu adalah refleksi dari jawaban terhadap masalah. Misalnya, tujuan masalahnya adalah apa yang disebut pelayanan publik mengenai iktp, maka tujuannya adalah memahami pelayanan publik iktp. Kemudian mengapa pelayanan publik tidak berjalan dengan baik atau mengapa pelayanan publik banyak dikeluhkan masyarakat, maka tujuannya adalah mengetahui, mendeskripsikan dan memahami pelayanan publik yang diperlukan masyarakat. Dan bagaimana pelayanan publik itu berjalan, maka jawabannya adalah deskripsi. Tujuannya adalah mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis pelayanan publik tersebut. Itu. Jadi antara rumusan masalah dan tujuan sangat sinkron. Kemudian untuk manfaat itu juga sama, manfaatnya tulisan ini, fokusnya juga, fokus dan tujuan juga sinergis, sama seperti manfaat. Manfaat juga untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis, mencari model baru, itu manfaat. Dan di latar belakang, di bab pendahuluan latar belakang rumusan masalah, tidak tabu untuk menyebut sumber lain, termasuk hasil penelitian lain. Jadi dikomparasikan boleh. Misalkan ini, meneliti mengenai daerah A tentang pelayanan KTP, maka merujuk pada penelitian di daerah B tentang KTP, itu bisa menjadi sumber kutipan juga. Jadi penelitian terdahulu tidak harus masuk di metode, di latar belakang juga bisa digunakan sebagai pendukung data agar menjadi sebuah masalah. Itu nanti juga ditempelkan dalam daftar pustaka. Itu pendahuluan. Pendahuluan untuk 10-15 halaman karya tulis, pendahuluannya mungkin cukup 2 lembar. 2 lembar itu sudah sangat banyak, tinggal bahasa-bahasanya yang lugas dan tepat. Jadi tidak banyak bunga-bunga bahasa. Kalau orang tuh banyak berbusa, berbusa jika berbicara itu enggak usah. Bahasanya lugas aja, simpel-simpel dan tepat.
Jadi menggambarkan sesuai latar belakang studi. Bab kedua, ini yang kita ulas adalah metode atau kerangka pikir. Ini sebenarnya dan atau kerangka pikir. Boleh metode saja, boleh kerangka pikir saja, boleh keduanya disebutkan di bab kedua. Tadi sudah saya sampaikan, metode itu jika hasil penelitian terdahulunya dicantumkan dalam sebuah cara untuk mengatasi masalah. Ada pendekatan, teknik, prosedur, dan instrumen, termasuk sampel populasinya, termasuk indikator yang digunakan dari penelitian sebelumnya untuk meneliti tulisan Anda saat ini, termasuk analisis datanya, itu bisa masuk di metode. Sedangkan kerangka pikir misalkan teori-teori, kajian pustaka, Anda banyak baca literatur. Nah, jadi literatur review, termasuk buku, artikelnya, ini Anda kumpulin, ternyata dari 10, misalkan, atau 5, dan 5 artikel dan 5 buku. Anda menemukan bahwa mereka itu kebanyakan menggunakan teorinya si A, atau teori A plus teori B untuk memecahkan masalah yang serupa dengan apa yang Anda usung, maka muncullah kerangka pikir itu dari bangunan sebuah literatur review. Tapi dijelaskan kenapa Anda memilih teori A dan teori B dari penelitian-penelitian yang telah Anda baca. Nah, penelitian yang telah Anda baca juga harus diungkapkan di situ. Jangan tiba-tiba muncul, saya menggunakan teori A dan B dari teorinya seperti ini. Jangan, itu berarti teorinya dari siapa nggak disebutkan. Tapi harus diceritakan dulu teori A apa, dari siapa, teori B dari siapa, teori yang lain dari siapa, ternyata yang cocok adalah teori A dan B yang Anda gunakan. Karena apa? Itu disebutkan di kerangka pikir yang menjadi sebuah operasionalisasi cara untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, bab ketiga adalah hasil dan pembahasan. Biasanya mahasiswa, teman-teman yang nulis itu tidak teliti antara hasil dan pembahasan. Dicampur aja sih hasil dan pembahasan. Kadang hasil dan pembahasan itu hanya satu paragraf selesai. Ini cara yang apa ya, kurang cermat. Jadi kalau latar belakang pendahuluannya aja 2 halaman, Anda menemukan masalahnya banyak, tapi metodenya juga ada 1 halaman mungkin ya. Tapi hasil dan bahasanya ya jangan 1 halaman, setengah halaman atau 1 paragraf. Pasti hasil itu akan lebih banyak dari bab 1 dan bab 2 atau pendahuluan dan metode. Kenapa lebih banyak? Karena Anda harus, memang kita bisa berpikir cepat, tetapi landasan kita berpikir adalah bagaimana fenomena masalahnya terjadi. Jadi pasti lebih banyak dari latar belakang masalah dan metode. Kenapa? Hasil dan pembahasan itu ada 2 bagian. Seperti tadi, metode dan kerangka pikir ada 2 bagian. Salah satu digunakan boleh, keduanya boleh. Tapi kalau hasil dan pembahasan, keduanya harus digunakan. Itu bedanya bab ini, bab 3 ini. Hasil dan pembahasan keduanya harus digunakan. Karena apa? Karena kalau Anda hanya mencantumkan hasil, berarti Anda tidak bekerja secara optimal karena tanpa analisis. Sedangkan kalau Anda hanya memberikan pembahasan, berarti Anda tidak valid tulisannya karena hasilnya tidak Anda sampaikan. Jadi keduanya harus disebutkan di bab ketiga ini. Hasil itu berisi fakta. Fakta yang Anda temukan bisa lewat interview, bisa lewat observasi atau pengamatan langsung, bisa lewat survei, bisa lewat polling, bisa lewat literatur research atau membaca pustaka, dokumentasi, bisa lewat cuplikan-cuplikan dari sumber lain. Itu hasil, fakta. Yang jelas, yang perlu dicermati, di hasil ini, apabila Anda menulis hasilnya, tidak boleh ada kata atau argumen dari penulis. Tidak boleh ada menurut saya. Dengan demikian,
dapat dikatakan itu tidak boleh, karena itu bukan hasil lagi, itu adalah argumentasi. Hasil itu flat, sesuatu data yang datar yang Anda dapatkan. Misalkan ini, menulis tentang pelayanan iktp, maka hasilnya, faktanya yang disebutkan, kalau dari interview, menurut siapa yang diinterview misalnya, kepala unit pelayanan mengatakan bahwa pelayanan iktp berjalan lancar, sudah, titik, selesai. Atau bukan dukung data, pengunjung yang datang tiap hari sekian, itu dokumentasi dari buku atau dari laporannya. Atau mungkin dari observasi. Dari hasil pengamatan, setiap hari muncul 10 orang yang mengurus iktp dan semuanya selesai. Itu fakta, fakta yang Anda sampaikan. Atau mungkin dari polling, dari survei. Dari 10 orang yang saya survei ketika mengurus iktp, maka 9 orang menyatakan pelayanan sudah baik, 1 orang tidak berhasil. Itu fakta. Titik sampai itu. Kemudian baru ada pembahasan. Pembahasan itu berupa analisis, ide gagasan Anda disampaikan di situ, asumsi, jangan asumsi, argumentasi Anda disampaikan di situ untuk menilai fakta atau data yang Anda temukan. Jadi jika tadi ya seperti itu. Dari 10 orang yang saya survei, 9 orang menyatakan pelayanan iktp baik dan 1 orang tidak berhasil. Itu hasilnya. Hasilnya sudah disampaikan. Di alinea bawahnya, atau kalimat berikutnya, baru pembahasan analisis Anda sampaikan. Dengan demikian, mayoritas orang menyatakan pelayanan iktp baik. Ketidakberhasilan pelayanan iktp, 1 orang tadi, ternyata dikarenakan ditunjang dari hasil interview. Misalkan, dikarenakan syaratnya kurang lengkap atau yang bersangkutan tidak memenuhi atau melewati jadwal yang ditentukan. Itu analisis. Nah, cara pengungkapan penyelesaiannya adalah Anda boleh menuliskan, ini kaitannya dengan indikator dan pertanyaan masalah. Anda boleh, kalau indikatornya misalkan di metode itu Anda 9 indikator, nah, di tulisan bab 3 hasil dan pembahasan, Anda boleh menulis hasil dari 9 indikator itu dulu, baru Anda bahas ke-9-nya, saling keterkaitan atau tidak, atau mungkin Anda boleh menulis 1 hasil indikator, dibahas, nomor 2 hasil indikator dibahas, nomor 3 hasil kemudian dibahas, itu bisa. Baru yang di bawahnya adalah keterkaitan semua pembahasan. Artinya terakhir. Ini yang saya sampaikan, maka dapat disebutkan bahwa hasil dan pembahasan itu pasti lebih banyak daripada bab 1 dan bab 2. Ini cara mudah untuk mengoreksi sebuah tulisan seperti itu. Hasil dan pembahasan pasti lebih banyak dari bab 1 dan bab 2. Meskipun hasil dan pembahasannya cuma 1 tabel, tapi pasti ada deskripsi penjelasannya yang lebih panjang dari metode ataupun rumusan masalah. Karena hasil dan pembahasan ini juga menjawab rumusan masalah. Jadi misalkan tadi rumusan masalahnya ada 3, apa, mengapa, dan bagaimana, maka di hasil itu yang dicantumkan 3, apanya apa disebut dulu, kemudian dibahas, mengapanya disebut dulu, dibahas, bagaimananya disebut dulu, terus dibahas. Sehingga muncul sebuah pembahasan yang kompleks. Apa itu seperti ini, mengapa seperti itu, dan bagaimana seperti lain sebagainya. Itu nanti diulas di paling bawah pembahasan. Setelah dibahas tiap 1 pertanyaan masalah, kan ketemu nih 1 pertanyaan masalah dibahas, akhirnya ketemu jawabannya. Masalah kedua mengapa dibahas, biasanya disebutkan, dibahas, kemudian ketemu jawabannya. Masalah ketiga bagaimana, disebutkan datanya, kemudian dibahas, jawabannya ketemu, maka menuju ke bab keempat, yaitu simpulan dan saran. Simpulan ini berarti dari hasil pembahasan tadi yang sudah ketemu jawabannya, tinggal ditulis ulang. Dan sinergis ya, kembali sinergi dengan rumusan masalah di bab 1. Kalau rumusan masalahnya 3, simpulannya juga 3.
yang sesuai hasil dan pembahasan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan searah dengan tujuan. Jadi ingat-ingat, ketika rumusan masalah itu 3, maka tujuannya juga 3 dan kesimpulannya juga 3. Itu untuk mencermati tulisan-tulisan yang linear, sinergis. Kesimpulannya tadi tinggal jangan cerita panjang-panjang lagi, karena cerita panjang ada di pembahasan, maka kesimpulan cukup dengan jawaban yang sudah didapat. Resum dari pembahasan. Misalkan tadi rumusan masalahnya apa, pelayanan publik IKTP, sudah dibahas di hasil dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah pelayanan publik IKTP adalah pelayanan yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan identifikasi warga negara. Misalkan seperti itu. 2, rumusan masalahnya mengapa tidak berjalan baik IKTP-nya, sudah dibahas, ternyata ketemu tidak berjalan baik karena jam pelayanan yang kurang panjang, pelayanannya kurang ramah. Nah, itu disebutkan. Kesimpulannya, pelayanan IKTP tidak berjalan dengan baik karena ada kendala A, B, C, D, E, ya. Titik. Terus bagaimana pelayanan IKTP berjalan? Itu biar diceritakan. Nah, kesimpulannya cukup pelayanan IKTP berjalan sesuai dengan ketentuan SOP apa yang mengatur begini. Selesai kesimpulannya. Untuk sarannya, saran ini dilihat dari kesimpulannya. Kalau pelayanannya baik, ada kendala, sarannya berarti menjawab kendala. Kalau pelayanan yang tidak baik, berarti sarannya bukan hanya menjawab kendala, tapi juga menjawab hasil yang tidak baik tadi. Misalkan kalau apa kan tentu nggak ada apa, mungkin ada saran karena mungkin masyarakat nggak paham IKTP ya. Apa IKTP itu nggak paham, dan sarannya adalah sosialisasi yang lebih intens ke masyarakat agar paham. B, mengapa terjadi yang tidak baik? Maka sarannya adalah pembenahan prosedur dan rekrutmen pegawai agar lebih ramah, misalkan seperti itu. Dan bla 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 bla. Itu saran yang harus dilakukan. Termasuk saran itu kata kuncinya harus implementasi. Harus bisa dilaksanakan segera oleh yang diberi saran. Bukan idealis. Jadi tulisan Anda untuk saran itu jangan idealis. IKTP harus sesuai dengan Permen ini, nggak usah. Jadi untuk memahamkan IKTP pada masyarakat, maka dibutuhkan sosialisasi. Maka Pak Camat harus turun ke lapangan. Nah, itu sangat sesuai saran seperti itu. Implementatif, to the point saja, nyuruh siapa. Itu saran. Mungkin sarannya kepada pemerintah pusat bahwa IKTP harus ditambah belangkonya. Nah, itu enggak masalah. Daripada Anda idealis bahwa IKTP adalah pelayanan publik yang bla 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 bla, itu bukan saran, tapi adalah deskriptif cerita di pembahasan. Kita menginjak bagian berikutnya karena bab 1, 2, 3, 4 sudah selesai dalam sistematika substansi karya tulis ilmiah. Dan bagian berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini memang agak-agak susah penulisannya karena dasarnya macam-macam. Ada yang model Amerika, model Belanda, model Amerika pun macam-macam. Ada HPA, ada PPA, dan sebagainya. Kebanyakan orang menulis daftar pustaka bagi jurnal-jurnal ilmiah yang dikirim, karya tulis ilmiah yang dikirim ke jurnal, majalah jurnal, itu menggunakan aplikasi tambahan seperti Mendeley. Di Microsoft Word ada yang namanya reference. Itu bisa digunakan untuk menulis daftar pustaka dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasinya. Tapi untuk mahasiswa IT, karena wajib mereview 5 jurnal dan 5 buku yang bisa Anda gunakan di metode, di latar belakang masalah, di pembahasan, di hasil. Itu makanya daftar pustaka minimal 10. Ya, minimal 10. Daftar pustaka yang kurang berarti dianggap hasil tulisan Anda kurang valid karena masih banyak ini beredar tulisan-tulisan yang lain yang tidak Anda baca dan tidak Anda bandingkan dengan hasil tulisan Anda. Jadi 10 itu sangat ringan bagi saya karena satu kalimat di latar belakang, satu kalimat di metode ataupun hasil bisa memuat lebih dari
2 daftar pustaka. Misalnya nih, di latar belakang ya, masalah tadi. Data penduduk menurut BPS. Ini satu sumber dulu, satu sumber daftar pustaka BPS. Sekian, sedangkan dari hasil kajian Kompas, Litbang Kompas, atau sudah 2 sumber dulu. Sekian, sedangkan dari katadata.com, ini website yang sering memunculkan data ya, katadata.com, 3 referensi dulu, 3 daftar pustaka bisa dicari. Jadi 10 itu sangat ringan. Kemudian halo, kita rehat sebentar supaya tidak panjang durasinya dan saksikan session berikutnya. Jangan lupa. Terima kasih.